Hah? Kitanya aku kan sekawan ini bintang ini. Bintang ini apa boleh? Bintang ini kan namanya belum kok tempatnya. Belum betul. Wah, kemarin itu. Oke, betul Nusa. Wah, kemarin parah kan? Kita semua sudah melihat cuplikan video seorang Khabib mabuk, saudara-saudaraku. Aduh, sebenarnya ini bukan hal yang baru atau mengagetkan. Kalau selainnya orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, oke lah, kita mungkin masih bisa menerima lah. Seumpama seperti kita nakal gitu loh, insya Allah banyak yang menerima. Akan tetapi ketika seseorang yang masif sekali mengaku sebagai cucu Nabi berperilaku melanggar syariat, menabrak syariat, tentu ini hal yang mustahil dan hal yang mustahil. Ini jelas ini hanya kaum atau gerombolan tukang ngaku-ngaku saja. Mana mungkin genetika Nabi menelurkan orang-orang yang naudzubillah min dzalik kan? Iya kan? Mabuk. Wah, sehari 4 botol. Terus menyamakan bir bintang dengan bintang 9 lambangnya NU. Ini kan kurang ajar ini. Terus gayanya itu nasihati orang yang sebelahnya sok bijak, sok alim, sok aduh. Ini saudara-saudaraku yang harus kita cermati, yang harus kita renungi. Nah, dan yang lebih parah lagi nih, dia mendapatkan uang untuk membeli minuman keras itu lewat dawir, mendatangi kiai-kiai kampung, kiai-kiai yang punya pondok pesantren yang di situ menjadi jongosnya, didatangi, dipalak uangnya, dimintai uang dengan dalih ini dan itu, nggak taunya dipakai untuk mabuk-mabukan sehari 4 botol. Ngeri kan? Ngeri saudara-saudaraku. Aduh, ini sebuah potret, sebuah gambaran betapa parahnya kaum ini gitu loh. Ini yang ketahuan, dan kami yakin saudara-saudara kami dimanapun berada ya, seluruh Nusantara itu menemukan Khabib-khabib yang seperti ini. Cuma yaitu akal warasnya kalau sudah menjadi jongos Khabib itu tertutupi biasanya. Walaupun bagaimana, walaupun mabuk-mabukan, walaupun zina, sekalipun tidak sembahyang, cucu Nabi ada seakan-akan ada kompensasi masuk surga. Ini adalah racun yang harus kita kikis, saudara-saudaraku. Kasihan saudara-saudara kita yang masih terdoktrin oleh ajaran-ajaran sesat para Khabib double. Cukup, sudahlah, tidak usah di ini. Menjadi perhatian kita semua. Kita sebagai warga NU ya, yang berakidahkan Ahlussunnah wal Jamaah, tentu percaya adanya dzurriyyah Nabi sampai besok hari kiamat. Akan tetapi bukan seperti model-model seperti ini. Terus seumpama kasus ini dilaporkan kepada Robitoh Alawiyah sebagai organisasi yang memayungi mereka, Robitoh Alawiyah dengan mudah dan gampangnya paling ngomong begini, wah itu oknum, itu orang yang ngaku-ngaku saja, itu bukan Habib. Nah, paling begitu, tanpa ada tindak lanjut. Padahal banyak Khabib yang parah-parah, saudara-saudaraku. Berapa banyak yang melakukan tindakan-tindakan yang di situ itu melanggar syariat.
Ngeri kan? Ngeri. Ya pertanyaan sederhananya sajalah, apakah pantas orang seperti ini menisbatkan dirinya sebagai cucu Nabi? Bagaimana sabda baginda Nabi yang jelas cetha welo-welo, kalau Fatimah mencuri, aku yang akan memotong tangannya. Terus gimana ini? Ngeri kan? Ngeri. Ayolah, kami terus-menerus memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kami. Ayo kita kembali kepada kiai kita, Kiai Pribumi, yang dulu mengajari kita a, i, u, babi, bu, tanpa minta apapun, dengan sabar, dengan telaten. Bahkan suatu ketika kita terkena masalah, dengan legowonya kiai kita datang ke rumah kita, mengurai masalah yang kita hadapi. Tetapi ketika kita mengenal Habib, kiai-kiai kita yang jasanya sangat besar kepada kita, seakan-akan tidak ada apa-apanya, kita campakkan begitu saja. Kita sudah zalim selama ini. Makanya ayo saudara-saudaraku sadar, kita bangkit, kita benahi diri kita kembali kepada ajaran leluhur kita. Yang mengislamkan orang Nusantara adalah Wali Songo. Wali Songo turun kepada para kiai-kiai kita, guru-guru kita, dan sanad keilmuannya itu tembus baginda Rasulullah SAW. Jadi sebuah potret Islam Nusantara itu ya begini, seperti yang mayoritas warga NU amalkan. Luar biasa kan? Al-muhafadzatu 'alal qadimis sholeh wal akhdu bil jadidil aslah. Seperti itu. Ini ngeri. Dan kami yakin kasus-kasus seperti ini bukan hanya terjadi dalam cuplikan video tersebut, banyak saudara-saudaraku. Kalau kita mau jujur ya, silakan. Yang pernah merasakan bagaimana kelakuan kebejatannya para Habib, silakan tinggalkan komen di kolom komentar untuk mencerahkan saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Memang Habib itu seperti itu, sok bijak, sok alim, sok dermawan, sok suci, sok sufi. Padahal naudzubillah min dzalik. Ngeri kan? Ngeri. Kita semua tahu, padahal mabuk, sok menasehati, nasihatnya baik. Aduh, berat kan? Berat. Mudah-mudahan ini menyadarkan kita semua. Kami tidak menarasikan kebencian, saudara-saudaraku. Ini sebuah edukasi, pencerahan. Kalau baik silahkan diikuti, tapi kalau model-model gini, ya sudahlah, tinggalkanlah. Tidak ada manfaatnya, justru akan menjerumuskan kita semua ke dalam jurang kesengsaraan, baik di dunia maupun kelak di yaumil akhir. Sekecil apapun amal kita, baik buruk, akan dihisab, dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, saudara-saudaraku.